40. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 440. Bu'istu bijawami'il kalimi wa nusirtu birru'bi wa baina anana ibun utitu bimafatihi khazainil ardi fawudi'at fiyadi. Bu'istu sang Nabi dia Nabi Muhammad. Bu'istu, saya diutus oleh Allah. Bu'istu, saya diutus oleh Allah bijawami'il kalimi, dengan membawa Al-Quran. Bijawami'il kalimi, dengan membawa Al-Quran. Wa nusirtu, dan saya diberi pertolongan oleh Allah. Wa nusirtu, dan saya diberikan pertolongan oleh Allah. Birru'bi, dengan ada rasa takut di hati para musuh. Birru'bi, dengan adanya rasa takut di hati para musuh. Wa baina ana, dan ketika saya, wa baina ana, dan ketika saya naimun sedang tidur, naimun sedang tidur, utitu, saya diberikan oleh Allah, utitu, saya diberikan oleh Allah, bimafatihi, kunci-kunci, bimafatihi, kunci-kunci, khazainil ardi, kekayaan bumi, kekayaan bumi. Fawudi'at, lalu kunci-kuncinya itu diletakkan fiyadi, di tanganku, fiyadi, di tanganku. Rawahu Syaikhan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. An Abi Hurairah, yang bersumber dari Abu Hurairah. Bu'istu bima jawami'il kalimi. Nabi Muhammad itu diutus membawa Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat terbesar. Dan Al-Quran itu kalimatnya bijawami'il kalimi. Walaupun kalimatnya ringkas, isinya dalam. Itu yang disebut bijawami'il kalim. Kalimatnya ringkas, isinya sangat dalam. Isinya buat apa aja bisa. Isinya buat apa aja bisa. Buat kita ngilang bisa, kalau belajar. Jadi kalau kagak belajar nggak bisa. Di surat Yasin ada ayat yang buat bisa kita ngilang gitu. Jadi nggak ngelihat orang, ada kita, dia kagak ngelihat. Untuk menarik rezeki ada, sebagai hidayah ada, sebagai ilmu pengetahuan ada. Itu bijawami'il kalim, kalimatnya ringkas, pendek, ya, nggak panjang gitu. Tapi isinya luar biasa, mencakup semua keberkahan dan kebaikan di situ. Itulah Al-Quran. Makanya kita baca Al-Quran aja, bacaannya nggak bagus, bacaannya rusak. Yang penting kalau bacaan rusak jangan jadi imam, itu aja. Baca buat sendiri aja, walaupun bacaannya nggak bagus, walaupun bacaannya rusak, kagak ngerti ini apa ya hukumnya, begitu nggak ngerti, baca aja, tetap dikasih pahala. Karena hebatnya Al-Quran itu, orang baca Al-Quran nggak ada dosa. Nggak mau aku bacaan Yasin, gue tuh jelek banget, gue kagak ngerti hukum-hukumnya. Ntar yang gue bacain Yasin malah digebukin, disodorin, nggak ada. Gara-gara kita bacain Yasinnya kita jelek, kemudian
begitu. Nggak ada. Justru orang-orang yang membaca terbata-bata itu dia berusaha untuk bisa baca Al-Quran, pahalanya 2 kali lipat malahan. Ini semangat pada baca Al-Quran. Baca aja udah bagus banget. Dan orang yang rajin membaca Al-Quran itu akan dikasih keutamaan, walaupun kita bukan kori-kori amat. Kalau kori-kori amat kan seni baca Al-Quran, suaranya bagus, dikasih keutamaan dia. Kalau buat acara-acara Isra Mi'raj, Maulid, Tasyakuran, yang baju baca dia yang suaranya cakep, ada seninya, gitu kan ya. Kalau yang hafid Al-Quran tapi nggak bisa seni baca Al-Quran, dia kalau bakal disuruh maju, suruh baca waktu maulidan, padahal hafal 30. Gitu. Jadi masing-masing ada keistimewaan yang Allah kasih. Hafid Al-Quran keistimewaannya sangat besar. Seni baca Al-Quran keistimewaan sangat besar. Kalau hafid bukan, seni kita nggak menguasai, ya kita baca aja Al-Quran, itu juga ada keistimewaannya. Baca yang setiap hari atau yang enggak setiap hari, ya beda. Sama orang baca setiap hari Al-Quran sama yang kagak baca Al-Quran setiap hari, karena beda keistimewaannya. Dan nanti itu akan datang karomah kita, kemuliaan, akan datang karomah atau kemuliaan kepada kita. Misalnya saya mah rutinin baca Fatihah aja lah setiap hari. Di luar sholat ya, kalau sholat nggak kehitung. Kalau pas sholat mah rukun, berarti saya mau ngamalin Fatihah aja setiap hari 100 setiap begitu pokoknya lah. Dijutrotin terus setiap hari 100 Al-Fatihah doang. Diamalin, habisnya baca Yasin gua kagak bisa, bisanya ngikutin doang gitu. Al-Fatihah mah gua hafal gitu. Misalkan itu kalau rutin itu akan mendatangkan karomah, akan mendatangkan kemuliaan bagi yang ngamalin. Luar biasa Al-Quran. Makanya megangnya juga Al-Quran itu kita ngambil air wudhu. Kalau Al-Quran murni, Al-Quran yang Arab doang. Tapi kalau Al-Quran yang udah ada terjemah, ada Al-Quran yang ditafsirin pakai bahasa Arab, itu mah udah nggak pakai wudhu kagak, karena itu namanya terjemahan. Mushaf yang asli itu mushaf asli ya. Al-Quran Arab doang gitu. Itu luar biasa Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau kita ada Al-Quran di rumah, kita kebet-kebet, kita baca. Buat ya kalau yang mau pengen paham, hari Sabtu di gang saya situ. Kalau mau paham nih ayat per ayat Al-Quran, ikut ngaji di subuh Sabtu di gang saya. Ngaji kan umum, bukan ngaji keluarga itu. Di gang Labu 1 ada yang dari luar pada ngikut. Kalau pengen paham gitu, ya datang situ subuh Sabtu di Musola Alinaya. Itu kita pretelin satu-satu, pretelin dari ilmu tajwidnya, pretelin makna perkataannya. Kalau mau, kalau bapak mau ikut. Sekarang nih ya sama mau tawakukan udah. Dan sekarang udah masuk surat Al-Maidah. Al-Maidah. Udah masuk surat Al-Maidah itu. Pak Jiwan Joko ngaji rajin. Waktu itu ada Bapak Haji. Pak Haji orangnya serba putih, pecinya putih. Orang mana itu? Saya kagak ngerti. Pagi-pagi nemuin saya. Pak, di sini ada pengajian tafsir jalan lainnya. Ada Pak Haji gitu. Di mana itu? Tunjukin saya gitu. Saya mau ngaji begitu. Saya tunjukin di situ musola situ. Itu pengajian selesai gitu. Ya saya kagak perhatiin tuh orang. Enggak, petak-petak lagi tuh orang. Tapi saya kagak nemu di sini kagak ada nih Pak Haji dibikin sekarang
tahu dari sebelah pintu Lor ya sampai ke Cipayung saya tahu, tapi nggak ada lagi. Maka saya mikir apa itu malaikat kali ya. Jadi itu ada yang begitu ya, mudah-mudahan ya. Kalau mau saya pretelin semuanya itu tajwid, semuanya ya gak ngerti tajwid ya situ kalau mau, supaya ngerti nih ayat ini maksudnya apa gitu situ. Ya kalau seni baca Al-Quran ya ke Buya Ali belajarnya. Kalau seni saya kagak, saya cuman murid gitu ya. Itu bayati koror nawa Husaini Pak yang ngerti. Tapi ahlinya bidangnya beda seperti itu. Pokoknya Al-Quran luar biasa Bapak gitu. Wa nusirtu birobbi. Nah Nabi juga punya keistimewaan. Dia mah hidupnya selalu ditolong sama Allah. Nabi Muhammad mah sampai musuh-musuhnya yang galak juga gentar sama Nabi Muhammad. Pokoknya kalau perang lawan musuh ikutin cara Nabi udah pasti menang. Nggak ada sejarahnya perang itu yang dipimpin strategi perangnya oleh Nabi Muhammad kalah. Enggak, kalah cuma sekali. Perang apa? Perang Uhud ya. Ya karena itu apa? Nggak strateginya nggak ngikutin Nabi. Udah perang, udah menang, disuruh nggak bubar dulu. Yang bagian panah di atas itu turun ke bawah, disuruh tetap di atas saja, dia bubar. Ternyata musuh buat strategi cuma mundur. Dia lihat pasukan anak panah itu turun dari Gunung Uhud, dia diserang balik, kocar hasil lah di situ, kalah. Itu sejarah kalah. Karena kenapa? Enggak ngikutin Nabi. Perang belum selesai, strateginya udah tidak ngikutin strategi perang Nabi. Semuanya Nabi itu musuh kalau ketemu Nabi seluruh deg-degan, takut udah. Cuma karena gengsi aja, lawan aja gitu. Sekelas Abu Jahal lah takut diminta ampun kepada Nabi Muhammad. Wa baina ana naimun utitu bima qati khazainil ardi fawdi'at fi yadi. Nah Nabi Muhammad kalau dia tidur itu banyak dikasih ilmu sama Allah Subhanahu wa taala. Kan kalau kita mah tidur ngorok, baru dapat ilmu. Kalau Nabi mah tidur jadi sarana dia dapat ilmu. Mimpi diberikan ilmu oleh Allah. Kalau kita mah mimpi dikejar-kejar kuntilanak. Mimpi dikejar-kejar sama orang yang keder apa macam-macam begitu. Nabi mah nggak pernah mimpi begitu. Nabi mau tidur mah wiridannya panjang. Nabi kan kalau mau tidur wiridannya panjang. Kalau kita boro-boro wiridan, merem-merem udah langsung Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya kadang-kadang lewat mulu ya. Nabi bukan begitu. Makanya tidurnya Nabi itu sering dikasih ilmu. Salah satu ilmu yang Allah berikan, Allah kasih ilmu kunci-kunci dunia udah dikasih sama Nabi Muhammad SAW. Semua udah kunci kehidupan dunia itu udah dikasih sama Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad apa tuh? Sorotan dari pandangan matanya udah melewati batas-batas waktu, sehingga banyak hadis saya zamanun ala ummati begitu kan. Yafiruna minal ulama wal fuqaha, nanti orang itu bakal jauh dari majelis taklim. Beneran bakalan. Dulu ada pengajian remaja banyak, karena mana? Habis. Begitu. Pengajian sepi nanti. Orang kebanyakan ngaji di YouTube, udah nggak YouTube gitu orang ceramah gitu begitu. Siapa kayak ceramah gue dengerin begitu. Nggak usah ngaji, ramai sekali ngapain sih, di YouTube juga banyak pengajian kayak begitu. Ya lama-lama habis. Lama-lama orang akan lari dari ulama. Lah ulama itu apa? Ulama yang ngajarin agama tuh baca kitab,
kitab tafsir, kitab fikih, kitab hadis, itu ulama. Bukan yang ceramah-ceramah. Ceramah mah dai. Orang disuruh ceramah nggak bisa baca kitab juga bisa. Yang penting belajar kuliah, dilatih itu berdebat. Entar tahu-tahu yang ngomong yang pinter, ya mengolah kata-kata, ada lucu-lucunya. Tapi kalau dia suruh baca kitab, boro-boro bisa ilmu nahwu sorot juga kagak bisa. Tapi ceramah hebat, itu bukan ulama bang, itu. Iya, penceramah dai. Kalau ulama itu syarat ulama ilmu nahwu kudu bisa, ilmu sorot bisa, tafsir dia belajar minimal tafsir jalan lain. Ulama tafsir jalan lain kagak bisa baca, dia bukan ulama itu mah. Karena sumber ilmu ulama itu ya di kitab. Sakinatun Najah belajar hatam gitu, Matan Abi Suja belajar hatam, terus apalagi Fathul Qorib belajar, termasuk kita belajar. Yang saya kenapa ini saya ketikin supaya bapak-bapak pada bisa baca. Kalau yang asli mah kecil, kalau yang asli kecil, ada yang gundul. Kalau gundul buru-buru bisa baca gitu kan ya. Makanya saya baris-barisin gitu. Hadis juga ada yang gundul. Ini mah kita nyari yang dibarisin itu ulama. Nanti bakalan lari dari ulama yang begitu tuh. Belajarnya bukan ke sumber langsung, bukan ke kitab. Kan kalau ngaji dari kitab, bab ini selesai, hatam, ntar kita ganti ke kitab yang lain, itu namanya ngaji. Ngaji begitu, bapak makanya pegang kitab, nggak bisa baca, pegang, punya, nanti saksi nih kalau kita udah meninggal. Padahal kita nggak bisa baca, yang mau ngaji, saksi ntar. Kalau mau coret tulisan kita tuh jadi saksi nanti. Luar biasa. Nah itu tuh ya, jadi Nabi beda sama kita. Jadi jangan apa namanya, kita merasa derajat yang tinggi banget atau kita mesti jauh banget sama Nabi Muhammad SAW. Ya mudah-mudahan ya. Nah jadi itu, jadi kunci-kunci kehidupan udah dikasih tahu. Nanti kalau akan dekat hari kiamat kan gitu tuh, banyak orang yang pada mabok, banyak orang kembali ke zaman Nabi Lut. Apa itu? Laki suka sama laki, kan sekarang banyak orang laki suka sama laki. Nauzubillah jalin ya, apa menariknya gitu. Nah, kalau orang laki suka sama perempuan mah cakep. Orang laki cintanya sama perempuan ya emang itu nggak pernah gitu, nggak apa-apa bakalan jatuh cinta lagi. Apa ya emang itu normal. Iya, seni jangan didemenin orang laki. Orang laki tuh jangan. Zaman Nabi Lut begitu, sekarang udah banyak. Ya. Laki suami laki namanya apa tuh? Gaya. Ini banyak banget. Kalau dibilangin jangan sampai di kampung kita ada tuh laki suka sama laki. Kalau ketahuan ada buru-buru diobatin, soalnya penyakit itu menular ya, menular. Nah, kampung kita kalau begitu bahaya itu, soalnya ajak pokoknya itu kalau udah keterlaluan satu kampung kan mantap. Ya mudah-mudahan apa yang kita bahas